Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan dan juga penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh, dan ada sekitar 16 poin yang akan saya jelaskan, dan 16 poin ini juga bisa berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. 16 hal ini Bapak Ibu, saya berharap pada saat pelaksanaan ibadah haji maupun ibadah umroh jangan sampai dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena di antara 16 poin ini yang akan saya jelaskan ini, itu akan menyebabkan leburnya amalan. Jadi di antara poin-poin ini ada yang bisa menyebabkan hancurnya amalan. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu persiapkan, barangkali dibutuhkan pulpennya, kemudian bukunya untuk mencatatnya. Yang pertama, pada saat Bapak Ibu baru datang sampai ke Mekah, ini kita membicarakan pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Ya. Silahkan Bapak Ibu fokus di dalam melaksanakan tawaf di Baitullah. Silahkan yang fokus, yang khusyuk. Jangan sampai Bapak Ibu sibuk dengan HP-nya, kemudian sedikit-sedikit umpamanya ngobrol dengan temannya. Nah, ini jangan sampai dilakukan Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab yang namanya tawaf itu merupakan rukun umroh. Jadi yang namanya rukun umroh itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, jadi yang namanya rukun umroh itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, niat ihram di mikot. Ya, berihram, niat ihram di mikot itu yang pertama. Yang kedua, tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Kemudian yang ketiga, sa'i Safa Marwah sebanyak 7 perjalanan. Dan yang terakhir adalah tahallul. Keempat ini Bapak Ibu wajib hukumnya dilaksanakan. Nah, pada saat Bapak Ibu melaksanakan kewajibannya, rukunnya, maka saya menyarankan supaya khusyuk dan fokus. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena tempo hari ya, ada di dalam rombongan saya juga Bapak Ibu. Ada seorang laki-laki pada saat melaksanakan tawafnya, mungkin karena saking gembiranya, merasa takjub, akhirnya datang ke Baitullah. Akhirnya pada saat melaksanakan tawaf, dia akhirnya sibuk dengan handphonenya, video call dengan keluarganya. Sambil suaranya dikeras-keraskan, "Pak, Bu, alhamdulillah saya sudah sampai di Mekah. Ini saya sedang tawaf," dan lain sebagainya. Sehingga para jamaah yang lain juga merasa heran, nengok ke orang tersebut. Nah, ini saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Atau, walaupun Bapak Ibu umpama tidak video call ke keluarganya, tapi sibuk dengan membuat video-video umpamanya pada saat melaksanakan tawaf, itu jangan sampai dilakukan. Karena yang namanya tawaf itu merupakan suatu rangkaian ibadah. Silakan Bapak Ibu pada saat, umpamanya pada saat baru pertama kali datang, melaksanakan tawaf, ya, umpama pada saat membaca zikirnya, silahkan supaya khusyuk dengan zikirnya. Pada saat berdoa, di antara rukun Yamani atau rukun Yaman ke Hajar Aswad itu juga supaya khusyuk. Karena pada saat itu merupakan
saat dikabulkan doanya. Ya. Diterangkan dalam hadis itu, antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad itu, apabila berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka 70 malaikat akan mengamini orang yang membaca doa itu. Jadi kita ini yang namanya tawaf itu sedang ibadah. Bahkan tuntunannya orang yang melaksanakan tawaf itu harus punya wudu, harus berwudu. Kalau batal, harus wudu lagi. Kemudian jangan sekali-sekali ngobrol dengan temannya, sibuk membicarakan apa, jangan. Kita tujuan dari rumah, Bapak Ibu, kan niatnya ibadah. Uang kita sudah banyak dikeluarkan, waktunya, ya, tenaganya, pikirannya, semuanya sesuai dengan yang sering saya jelaskan supaya diniatkan karena ingin mendapatkan pengampunan dan pahala dari Allah. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan itu yang pertama? Karena masih ada 1-2 orang yang masih seperti itu. Ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah bagi Bapak Ibu mungkin yang pernah melaksanakan ibadah umroh, yang kedua, yang ketiganya insya Allah berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, ini masih perihal masalah tawaf. Yang kedua saya mengingatkan, saat tawaf di Baitullah diusahakan jangan menyakiti orang lain. Ya. Baik itu dengan mendorong, ya, menyikut atau menghalang-halangi, jangan. Ya. Biasanya ada tuh rombongan bareng-bareng rame-rame, ya, saling berpegangan, karena yang paling depan tuh umpamanya dia cepat berjalannya, akhirnya yang bagian tengah belakang itu berusaha jangan sampai tertinggal, akhirnya menyikut-nyikut mendorong orang. Bahkan menghalangi orang yang mau keluar dari area tawaf. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, terkadang ya yang namanya perut tuh tulang rusuk itu sering disikut-sikut, didorong-dorong. Sengaja pakai sikutnya, itu jangan Bapak Ibu. Mereka juga sedang beribadah. Beri kesempatan. Kalau umpama ada orang yang minta lewat, silahkan lewat. Gampang kita kembali lagi ke barisan kita. Jangan kita harus orang mau lewat juga dilarang sama kita, jangan. Ya, tidak seperti itu. Ya, jadi kalau yang namanya tawaf itu, ya silahkan Bapak Ibu mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya pada saat kita berjalan, ya, umpama ada orang yang mau lewat, ya silahkan kasih lewat. Umpama ada sebelah kita, ya, yang mendesak kita dan lain sebagainya, ya kasih kesempatan, barangkali dia mau duluan, silahkan. Ya, jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika tawaf atau sa'i, diusahakan, ya, bacaan zikirnya maupun doanya itu tidak mengganggu orang lain. Tidak perlu kita suaranya keras-keras, tidak perlu. Allah itu maha mendengar Bapak Ibu. Dan tuntunannya kalau orang berdoa, orang sedang berzikir, itu cara mengucapkannya itu cukup kita itu yang mendengar saja, sebagaimana kita melaksanakan sholat. Ya, umpamanya membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah orang-orang yang sudah paham hadis-hadisnya, sering melaksanakan ibadah umroh, insya Allah tidak keras-keras dia. Ini umumnya biasanya yang baru-baru, karena mungkin belum memahami, akhirnya membuat hal yang mengganggu orang lain. Nah ini saya ingatkan, karena apa? Karena memang tuntunannya pada saat berzikir, pada saat berdoa, ya cukup suara kita itu ya pelan-pelan saja. Terlebih di situ banyak orang lain. Ingat Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui Bapak Ibu. Ya ucapkan seperti biasa saja pada saat kita umpama saat berzikir. Ya. Kemudian yang keempat, pada saat sa'i, sa'i, sofa marwah, terkadang saya masih melihat banyak orang itu mengobrol, kemudian sibuk men-share
video-videonya. Karena kan pada saat tawaf dia buat video kemudian langsung di-share dan lain sebagainya, itu jangan. Walaupun betul yang namanya praktek sa'i ini boleh batal wudhunya. Memang itu boleh, tidak harus punya wudhu. Tapi tetap itu merupakan rangkaian ibadah. Yang baik bagaimana? Pada saat berzikir, ya berzikir. Pada saat berdoa, ya berdoa. Yang khusyuk. Walaupun umpamanya pada saat sa'i karena ada hal keperluan umpamanya mengeluarkan kata-kata tunggu umpamanya, ya boleh-boleh saja tidak membatalkan, tapi ya, kalau sekiranya tidak penting-penting amat, ya tidak usah kita malah umpamanya sibuk dengan yang lain, baik itu ngobrol, baik itu misalnya men-share video-video dan lain sebagainya. Ingat ya, target kita ini jauh-jauh dari Indonesia dengan biaya yang cukup mahal, ingin mendapatkan balasan dari Allah, pahala dari Allah. Itu ya. Kemudian, itu tadi yang keempat. Yang kelima, saya masih mendengar, ada di dalam kolom komentar itu, ya, bahwa pada saat dia ingin mencium Hajar Aswad, ini seorang wanita, ada serombongan, ya beberapa orang menawarkan untuk membawa dia masuk ke kerumunan orang supaya bisa mencium Hajar Aswad dengan meminta imbalan yang cukup mahal. Ini masih ada di komentar belum lama. Praktek ini Bapak Ibu sudah dilarang, sudah lama dilarang Bapak Ibu. Ya, namanya joki Hajar Aswad itu dilarang. Umpama Bapak Ibu ada yang menawarkan seperti itu, jangan mau. Karena yang namanya ibadah itu tidak seperti itu. Andai kata Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad, ya silakan berusaha sendiri. Perbanyak doa kepada Allah. Bahkan saya sudah buatkan cara-caranya, ya, trik-triknya. Alhamdulillah banyak wanita, ini wanita ya bukan laki-laki bahkan. Di kolom komentar itu pada saat setahun yang lalu itu banyak sekali yang berhasil. Saya pernah buatkan tipsnya. Dan itu pernah saya kerjakan Bapak Ibu. Jadi saya buatkan tipsnya itu, bukan saya ngarang-ngarang, bukan. Saya sudah kerjakan. Nah bagi Bapak Ibu, pada saat pertama kali datang ke Mekah, ingin mencium Hajar Aswad, ya silahkan. Barangkali ingin mengajak temannya, boleh. Tapi kalau Bapak Ibu sampai bayar orang, ingin mencium Hajar Aswad walaupun berhasil, tidak sesuai dengan tuntunan. Kenapa? Pertama, ya, Bapak Ibu sudah mengeluarkan biaya besar. Yang kedua, orang-orang ini saya perhatikan, saya pernah melihat Bapak Ibu, cara kerjanya itu dia mengikut-ikut orang, mendesak orang, menganiaya orang. Bagaimana caranya? Orang yang sudah membayar itu dia berhasil. Saya melihat sendiri Bapak Ibu. Nah untuk itu, ibadah itu tidak seperti itu. Bahkan ya, sama pemerintah Saudi sudah dilarang. Kalau ketahuan ditangkap. Khawatir nanti Bapak Ibu ke bawah-bawah nantinya. Berurusan dengan pihak keamanan. Ya, saya sangat menyarankan jangan sampai Bapak Ibu mau mengikuti orang-orang seperti itu. Kemudian yang keenam, pada saat berada di Tanah Suci, khususnya di Masjidil Haram, kita bicarakan di Masjidil Haram ini, karena masih ada 1-2 orang yang melaksanakan. Yang keenam yaitu jangan melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya. Ya, misalnya, ini misalnya karena ini ada masukan dari saya di kolom komentar. Ada seseorang itu, ya 1-2 orang mungkin, di kolom komentar sih dia mengatakan ada orang yang seperti ini. Nah, saya jelaskan. Pada saat berada di Masjidil Haram itu, ada orang berkeyakinan bahwa kalau air jam-jamnya itu dimasukkan botol, kemudian dia niatkan di bawah tawaf katanya, kemudian setelah itu didoai, maka air jam-jamnya itu lebih mujarab dibandingkan air-air yang tersedia di galon-galon itu. Bahkan dibawa ke kampung, ya, dibawa ke Indonesia,
dipisahkan, dibedakan dengan air Zam-Zam yang umumnya yang tersedia di Masjidil Haram. Berarti dia sudah membuat praktek ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ingat, yang namanya air Zam-Zam itu air yang sudah dibarokahi Allah. Bisa mengenyangkan dan juga bisa menjadi obat tanpa harus berbuat di bawah tawaf terlebih dahulu. Tidak ada tuntunannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ya, melaksanakan cara minum air Zam-Zam sesuai dalam hadis Nabi. Dan yang namanya air Zam-Zam itu Bapak Ibu tergantung dari niat si peminumnya. Niatkan saja, ingin sehat, ingin sembuh, ya, ingin apa umpamanya, itu tergantung dari niatnya. Itu jelas dalilnya, jelas hadisnya. Silahkan Bapak Ibu jangan melakukan hal yang seperti itu. Itu namanya dibuat-buat. Sudah sesuai dengan tuntunannya dibuat lagi. Seolah-olah tidak percaya dengan dalil itu. Akhirnya sengaja dia tuangkan di botol-botol, kemudian dibawa tawaf, didoai katanya ini lebih, supaya lebih manjur, lebih mujarab. Nah ini jangan sampai dilakukan hal seperti itu. Itu namanya membuat syariat baru. Ya. Kemudian yang ketujuh, saya mengingatkan pada saat Bapak Ibu berada di tanah haram. Kalau yang namanya tanah haram Bapak Ibu, bukan saja di Masjidil Haram, tapi di Mekah. Mekah ya, walaupun di luar Masjidil Haram itu namanya tanah haram. Di luar masjid maksudnya, itu merupakan tanah haram. Bahkan tanah haram itu ada batas-batasnya. Dan yang namanya tanah haram itu termasuk di Madinah. Di Madinah juga sama, itu namanya tanah haram. Jadi ada dua tanah haram. Di Madinah dan di Mekah. Nah, pada saat Bapak Ibu sedang berada di tanah suci atau di tanah haram, baik di Madinah maupun di Mekah, umpama menemukan barang, maksudnya di sini barang yang berharga, supaya jangan diambil. Saya katakan supaya itu agar jangan, maksudnya jangan diambil. Karena itu merupakan larangan. Walaupun niatnya baik. Saya ini kan baik, pengen apa? Jangan. Kecuali kita memberitahukan kepada petugas yang memang seharusnya dia yang meramut barang-barang hilang. Jadi abaikan saja, lebih baik diabaikan. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Ya. Tahun berapa itu saya? Insya Allah tahun 2019. Pada saat berada di, insya Allah di Masjidil Haram. Jadi ada, ya, di depan saya itu jamaah, insya Allah orang Arab. Nah, dia handphonenya itu handphone Samsung, yang bagus lah, zaman dulu kan Samsung masih baru-baru ya, tahun 2019. Kemudian dia jatuh di depan saya itu. Jatuh dianya pergi kemana gitu. Tidak ada seorang pun yang berani ngambil Bapak Ibu. Saya perhatikan. Coba pengen tahu mereka tahu nggak dalil ini. Ternyata mereka tahu, tidak mau dia. Bahkan pada saat ada tentara lewat, nih tentara lewat, dia memberitahukan kepada tentara itu bahwa ini ada handphone terjatuh. Barulah tentara itu yang merapikannya, yang mengambilnya. Mereka tahu bahwa di tanah haram tidak boleh. Ya, ingat, khususnya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan umroh, apabila menemukan barang yang berharga, jangan diambil. Itu larangan. Kemudian yang kedelapan, di sini saya mengingatkan, bila Bapak Ibu pada saat berada di Mekah maupun di Madinah, kemudian Bapak Ibu berada di masjid, kemudian pada saat ingin keluar ternyata sendalnya hilang, jangan mengambil sandal orang lain. Kalau Bapak Ibu umpama melakukan hal seperti itu namanya berbuat dosa. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya ngalami Bapak Ibu. Ya, belum lama kemarin juga saya
sendalnya itu, ya saya lupa naruh. Kalau hilang sih insya Allah tidak. Jadi karena pada saat menjelang sholat, biasanya tuh barisan yang belakang tuh pada maju. Nah kebetulan saya tuh lupa, tertinggallah sendal. Setelah selesai sholat, saya cari-cari di mana letaknya tadi. Sampai lupa, tidak ketemu. Nah, umpama Bapak Ibu terjadi seperti itu, umpama kehilangan sendalnya, jangan mengambil sendal orang lain. Jangan, udahlah ini aja lah daripada saya nyeker. Akhirnya apa? Nah, menganiaya orang itu yang tidak bersalah. Akhirnya dia merasa susah nantinya. Ya, lebih baik Bapak Ibu ya istirja saja. Ya, kemudian silahkan bisa beli di luar Masjidil Haram. Kemarin itu saya itu beli di toko itu sekitar ada yang 10 real. Bahkan kalau yang jual-jual jagung, kebetulan kan saya kemarin itu hotelnya berada di daerah Misfalah, melewati tempat-tempat yang banyak burung. Itu juga yang jual-jual makanan burung juga biasanya jual sendal jepit. Ada yang jual insya Allah 5 real apa 10 real. Itu ya. Kemudian yang ke-9. Pada saat Bapak Ibu berada di Tanah Haram, jangan memetik, jangan mencabut, jangan mematahkan, jangan juga merusak, baik itu tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang ada di Tanah Haram. Itu merupakan larangan. Ada larangannya, ada dalilnya. Ya, tidak boleh. Walaupun Bapak Ibu tidak dalam keadaan berihram. Apalagi sedang berihram. Tidak berihram pun kalau di Tanah Haram, tumbuh-tumbuhannya, ya, umpama ada bunga, ada apa, jangan dipetik, jangan dicabut, jangan dipatahkan, jangan dirusak. Memang itu merupakan larangannya. Ya, barangkali Bapak Ibu baru tahu ya memang seperti itu. Nah, kemudian itu tadi yang ke-9, yang 10. Yang ke-10 yaitu diusahakan Bapak Ibu ya jangan membunuh binatang buruan, menganiayanya, atau bahkan mengusirnya. Mengusir saja jangan. Terkadang umpamanya, saya ini, umpamanya yang mukim di sana. Karena umpama melihat ada binatang buruan, kemudian diusir dulu supaya dia keluar dari tanah haram, keluar tanah halal, kemudian diburu, itu juga tidak boleh. Ya, itu merupakan larangan. Nah, begitu juga pada saat Bapak Ibu umpamanya melewati burung-burung, kan banyak burung tuh burung merpati. Jangan ditakut-takuti, jangan diusir Bapak Ibu. Ya. Karena memang ada dalilnya. Itu larangan. Biarkan mereka sebagaimana dia hidup, ya seperti itu. Jadi alami. Yang ke-11 adalah pada saat Bapak Ibu berada di masjid, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, jangan mengotori atau membuang sampah di dalam masjid. Karena memang dalilnya tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh kita itu mengotori atau membuang sampah di dalam masjid. Jangankan di Tanah Haram, Bapak Ibu. Ya. Di Indonesia saja, kalau kita misalnya membuang sampah atau membuang kotoran apa umpamanya, ya, diusahakan ya jangan sampai umpama kita ada plastik, ada apa, buang sembarangan di dalam masjid. Itu jangan dilakukan. Ya, ada larangan yang nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti ya larangan. Begitu juga pada saat Bapak Ibu umpamanya, ya, umpamanya ada bawa apa, pengen buangnya umpamanya ya tong sampahnya jauh, ya kantongi aja dulu. Caranya seperti itu. Nanti pada saat ketemu tempat sampah barulah dibuang. Kemudian yang ke-12, di sini saya mengingatkan ya Bapak Ibu, ya, jangan berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah, jangan berbuat pelanggaran, jangan berbuat dosa di Tanah Haram Bapak Ibu, termasuk merokok. Ya, saya menyampaikan ini ya karena
Ya. Menurut ceritanya kemarin itu ada orang dari Indonesia merokok di sekitaran Masjid Nabawi. Kemudian langsung orang itu ditangkap sama aparat sana. Kemudian dia diminta paspornya. Ya intinya, jangan sekali-sekali Bapak Ibu berbuat pelanggaran di sana. Ya, baik itu yang dibenci oleh Allah, berbuat aniaya, berbuat dosa, supaya dijauhi. Jangan melihat umpama itu orang ngerokok ada kok, jangan diikuti Bapak Ibu. Ya, kita kan niatnya dari rumah itu kan mau ibadah. Hal-hal yang tadi saya katakan, ya, jangan berbuat dosa, jangan berbuat aniaya, jangan yang sekiranya Allah membenci, jangan membuat hal-hal yang tadi, pelanggaran, itu jangan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ke-13. Yang ke-13 yaitu, pada saat Bapak Ibu umpamanya mengadakan acara city tour, biasanya kan dari biro travelnya, ya pada saat di Mekah itu ada acara city tour. Dan biasanya juga para jamaah itu biasanya diantar untuk berziarah ke Padang Arafah. Ya umumnya biasanya ke Jabal Rahmah. Nah di sini mengingatkan, apabila Bapak Ibu dari semenjak di tanah airnya dari rumahnya sini umpamanya ada saudara, ada tetangga yang menitip foto, yang menitip surat, ya, untuk disimpan, untuk diletakkan di Jabal Rahmah umpamanya, itu jangan dilakukan. Maksudnya jangan mau melakukan hal yang seperti itu. Karena ada 1-2 orang itu berkeyakinan bahwa dengan cara seperti itu, akhirnya umpamanya ya, menitip foto anaknya yang belum mendapatkan jodoh. Kemudian di situ menulis surat. Itu mereka berkeyakinan bahwa tempat itu merupakan tempat yang mustajab. Dengan cara seperti itu, umpamanya anaknya bisa mendapatkan jodoh. Dengan cara seperti itu bisa melaksanakan haji umroh. Bisa supaya tambah kaya, naik jabatan. Nah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Ya, dititipi saja jangan mau, apalagi Bapak Ibu umpama ya, melihat ada orang-orang seperti itu, jangan ikut-ikutan. Insya Allah sekarang ini Bapak Ibu, ya, tempo hari ditutup Bapak Ibu, tidak boleh naik ke Jabal Rahmah ya, pada saat sebelum hajian. Kecuali pada saat hajian dibuka kembali, banyak orang yang berikhram pada saat tanggal 9 Zulhijjah itu ya, di Padang Arafah itu banyak yang berdoa di situ. Ya, tapi intinya pada saat hajian pun Bapak Ibu, ya, yang namanya berdoa itu di Padang Arafah itu makbul. Bukan harus di Jabal Rahmah. Ya. Jabal Rahmah itu Bapak Ibu merupakan ya, sebuah bukit, ya, di mana letaknya itu berada di Padang Arafah. Nah, umpama Bapak Ibu berkesempatan datang ke situ, pertama saya mengingatkan, jangan menulis-nulis di batu-batu. Jangan menyimpan foto-foto, surat-surat di celah-celah batu. Dengan niatan tadi supaya anaknya mendapat jodoh, supaya naik pangkat, supaya. Jangan. Bahkan saya masih melihat ada beberapa orang, ini bukan dari Indonesia, bukan, saya pernah melihat dari kawasan Timur Tengah. Jadi pada saat saya naik ke paling atas, mereka membuat suatu ritual di atas Jabal Rahmah. Sholat di situ, kemudian meratap-ratap. Kebetulan kan paling atas itu ada tugu Jabal Rahmahnya, ada tugunya. Nah, dipeluk-peluk sambil berdoa dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai dilakukan. Ya. Jangan sampai yang namanya Jabal Rahmah itu dijadikan tempat keramat. Ya, jangan sampai seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu memiliki kepercayaan bahwa tempat itu mustajab untuk berdoa dengan cara umpama menyimpan foto di situ, menulis di situ, dan lain sebagainya, nah itu akan menyebabkan leburnya amalan Bapak Ibu. Karena itu termasuk kesyirikan.
Di sini saya ingatkan, dikhawatirkan yang baru-baru ini mungkin belum paham. Saya masih melihat Bapak Ibu pada saat satu rombongan itu, kebetulan kan ada anak gadis yang waktu itu usianya mungkin harusnya sudah menikah. Dia ikut umroh. Ya, kemudian saya tanyakan pada saat di Jabal Rahmah, sepertinya dengan malu-malu dia melakukan sesuatu seperti itu agar mendapatkan katanya jodoh. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Adapun Bapak Ibu, umpamanya ingin berdoa yang mustajab di mana? Boleh. Contoh umpamanya di multajam pada saat berada di Baitullah. Ya, pada saat di Masjidil Haram itu mustajab Bapak Ibu. Ya, atau di Madinah di Raudhah. Atau di belakang makam Ibrahim pada saat setelah tawaf. Ya. Di Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Ya. Itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Bukan di Bukit Jabal Rahmah. Ya. Itu merupakan ya, tempat yang memang ya, menjadi suatu tempat yang menjadi sejarah bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian yang ke-14, diusahakan pada saat di Tanah Haram Bapak Ibu, ya, diusahakan jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya itu tahayul. Di antaranya, saya pernah juga melihat bahwa kalau orang yang haji atau umroh, supaya bisa dipanggil lagi oleh Allah, dia sengaja meninggalkan barang-barangnya. Sebagian barang-barang dari Indonesia kan bawa apa, sengaja. Ada niatan seperti itu di hatinya. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Tidak ada dalilnya Bapak Ibu. Tidak ada tuntunannya. Contoh, saya memang udah diniatkan sepertinya dia. Dari rumahnya ini bakal saya tinggal ini supaya kalau sudah ada kata-kata di dalam hatinya supaya, berarti seolah-olah dengan cara seperti itu nanti Allah akan panggil dia untuk kembali ke tanah suci. Jangan memiliki kepercayaan yang seperti itu. Caranya bagaimana? Kalau memang sekiranya barang-barang tersebut sudah tidak dipakai lagi, ya, saran dari Abah itu ditulis supaya bisa dimanfaatkan sama orang lain. Ini saya sodako, silahkan dipakai. Sudah seperti itu. Umpama memang sudah tidak dipakai, tapi jangan ada perasaan atau niatan sengaja disimpan di hotelnya semua barang-barangnya apa, ya, dengan harapan supaya balik lagi apa. Nah, itu namanya mengada-ada. Itu namanya tahayul. Ya, jangan sampai berbuat seperti itu. Ingat, ya, bagaimana caranya Bapak Ibu ibadah Bapak Ibu ya bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berharap Bapak Ibu kan mungkin berharap diterima Bapak Ibu. Jangan sampai ya sebab Bapak Ibu melakukan hal-hal yang tidak ada syariatnya sehingga leburlah amalan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yang ke-16. Pada saat Bapak Ibu berada di hotel, baik itu di Madinah maupun di Mekah, insya Allah jamaah umroh itu kan disediakan makanan sehari 3 kali. Maksudnya disiapkan makan sehari 3 kali. Di sini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu, apabila mengambil makanan, silahkan mengambil secukupnya, dikira-kira. Lebih baik kurang. Jangan umpamanya di situ disediakan berbagai macam, semuanya diambil sampai penuh. Tapi dimakan tidak, akhirnya dibuang. Itu namanya memubazirkan makanan. Larangan, nggak boleh. Saya masih melihat itu beberapa orang seperti itu. Jadi hawa nafsu, semua dibawa, dimakan. Dimakan, habis mah enggak, dibuang. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih baik kalau umpama mau nambah, boleh Bapak Ibu. Memang disediakan buat kita sampai kenyang. Dalam artian sampai cukup. Tapi jangan sampai dibuang-buang seperti itu. Minuman semua
ya, umpama ada jus jeruk, ada kopi, semua diambilin, semua susu, dicip-icip semua, sisanya dibuang-buang. Nah, itu jangan sampai melakukan hal seperti itu. Kita niatnya ibadah. Nah, itu diantara 16 hal yang saya ingatkan. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan hal yang tadi saya sebutkan. Jadi usahakan ibadahnya disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi beberapa poin lagi Bapak Ibu saya ingatkan. Ini tidak berkaitan dengan dosa, hanya saja nantinya berkaitan dengan pelanggaran hukum di sana. Jadi pemerintah Saudi itu Bapak Ibu melarang, ya, spanduk-spanduk itu, ya, sengaja dibentangkan, ya, di sekitar area masjid, itu larangan, atau di luar masjid. Bahkan sekarang ini di tempat-tempat yang lain, kalau ada petugas itu dia datang akan mengambil. Saya tempo hari melihat pada saat di Masjid Kuba, di lapangannya, ya, beberapa orang direbut diambil. Nah, memang itu larangan, nggak boleh. Terkadang kan dari biro travelnya itu foto bersama, kemudian dibentangkan. Nah, itu saya ingatkan seperti itu larangan. Kemudian larangan lagi, pada saat petugas berada di sana, baik itu kepolisian, baik itu tentara, jangan sekali-kali memvideokan mereka atau memfoto-foto mereka. Tempo hari Bapak Ibu teman saya, dia itu sedang posisinya itu dia foto ke atas apa bikin video ke atas. Kebetulan tentara itu sedang mengatur di atas. Tujuannya, teman saya itu aslinya dia sedang memberitahu saya bahwa posisinya di sini loh. Dikiranya memvideokan dia. Kemudian tidak lama orang itu tetap di atas. Tidak lama datang tentara yang lainnya menyergap, mengambil handphonenya. Kemudian ya diinterogasi dan lain sebagainya lah. Ternyata tidak ada foto tentara, tidak ada, akhirnya dikembalikan. Nah, memang larangan Bapak Ibu, tidak boleh. Tentara sedang tugas, polisi sedang tugas, kita bikin video dan lain sebagainya. Itu merupakan larangan. Dan juga larangannya diantaranya umpamanya Bapak Ibu memvideokan orang-orang yang sedang ibadah. Lagi sholat, malah kita sibuk bikin video. Ya, bahkan kalau durasinya terlalu panjang, ketahuan itu nanti bakal berurusan dengan pihak keamanan. Itu dilarang Bapak Ibu. Terlebih umpamanya Bapak Ibu pakai tripod, pakai apa, peralatan pendukungnya, membuat video apa lama-lama. Nah, itu saya di sini mengingatkan jangan sampai seperti itu, ya. Secukupnya saja, barangkali ingin membuat kenang-kenangan, ya. Atau barangkali Bapak Ibu ingin memposting di status atau umpama ingin menyebarkan, ya, lewat media sosial lainnya. Di sini saya mengingatkan supaya diniatkan. Ya, diniatkan karena Allah berharap agar orang yang melihat video-video tersebut tertarik untuk beribadah kepada Allah dengan cara haji dan umroh. Nah, itu ya, jadi diingatkan, ini saya mengingatkan. Jangan sampai nanti amal ibadah Bapak Ibu salah niat akhirnya menjadi riya. Ya betul ya, yang namanya sifat riya itu adanya dalam hati. Di sini saya hanya mengingatkan. Jangan sampai Bapak Ibu sengaja men-share tapi tidak diniatkan karena Allah. Silahkan, tetapi dengan catatan supaya diniati karena Allah. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, ya, beberapa hal yang perlu dijauhi agar Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah umroh dan juga mungkin nanti kelak pada saat haji, ya, bisa lancar. Dan apabila video-video Abah Jojo ini bermanfaat, silahkan jangan lupa yang belum subscribe, kan ada tulisan subscribe-nya, silahkan diklik sekali, kemudian umpama ada lonceng, klik sekali lagi. Tujuannya supaya apa? Pertama, ya, supaya nanti pada saat ada video baru yang baru-baru bisa berada di HP Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nanti bisa posisinya berada di atas, bisa menyebar ke yang lainnya. Berarti kan barokah, bermanfaat juga untuk orang lain. Diniatkan ibadah. Diniatkan agar apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.